Saya panas mendengar uang yang dibelanjakan oleh para pelancong Indonesia ke luar negeri dalam 1 tahun itu bisa mencapai 700 triliun rupiah nilainya, atau hampir setengah APBN. Ini perilaku elitis yang tidak sampai 3% populasi Indonesia. Sementara turis mancanegara kalau belanja di Indonesia di total tidak sampai 200 triliun setiap tahunnya. Tekor sebenarnya kalau apple to apple, namun yang penting ekonomi berputar. Sekarang dari sisi jumlah, ternyata jumlah orang yang datang ke Indonesia jauh lebih banyak dari jumlah pelancong Indonesia ke luar negeri. Tapi spendingnya banyakkan orang Indonesia di luar negeri. Orang Indonesia itu memang jago belanja. Kalau turis mancanegara ke Indonesia pulang bawa oleh-oleh gantungan kunci yang hanya puluhan ribu nilainya. Sementara turis Indonesia ke luar negeri pulang bawa tas Hermes, Louis Vuitton yang harganya ratusan juta. Sekarang kita harus turun tangan membantu pemerintah yang sudah bingung, nggak ngerti lagi mau bikin apa. Yang penting tahun 2024 tongkat estafet kekuasaan harus di lingkaran mereka agar abadi kekuasaannya. Sementara rakyat asal survive. Toh rakyat sudah pinter, otopilot semua cari makannya. Bagaimana membantunya? Nah, ini bedanya New Mind dengan oposisi pengkritik yang bisanya oposisi itu lihat kejelekan pemerintah, tetapi nggak tahu juga solusinya apa. Kalaupun ada solusinya, hanya normatif. Kita lompat sebentar keluar topik, nanti balik lagi memutar ekonomi wisata agar tidak keluar negeri. Saat ini di media-media juga orang-orang di tempat tongkrongan membicarakan 2024 siapa presiden dan wapresnya Indonesia. Maka banyak nama digadang-gadang. Nama-nama itu modalnya gampang. Bayar aja lembaga survei untuk memasukkan nama mereka, walaupun mereka hanya 1 di antara 10 orang. Pokoknya masuk aja nama mereka dulu. Lalu mulai dibangun citra mereka masing-masing. Yang hebatnya, siapapun mereka itu, tanya satu hal. Konsep bernegaranya apa ketika nanti mereka memimpin negara? Maka jawaban mereka pasti normatif, pasti umum-umum saja. Seperti stop impor, stop hutang, pro UKM, dan lain sebagainya. Dan faktanya nanti ketika menjabat, semuanya tidak bisa dijalankan karena tidak tahu bagaimana caranya. Mereka semua itu hanya manuver politik dan di otaknya hanya bagaimana menjadi populer dan bagaimana menang mendapatkan kursi di 2024. Mek ngono tok. Hebatnya adalah narasinya bisa membuat rakyat percaya. Oh ya, ini bukan promosi Bosman yang ternyata sudah lengkap cara dan strategi bernegaranya. Bukan loh ya. Bosman bukan mau jadi presiden, Bosman mau jadi lord. Wes, jelas yo. Ini semua buat nyindirin positif. Kita nyindir incumbent, nyindir yang cari popularitas di tahun 2024 dan nyindir oposisi supaya semua punya konsep bernegara. Misalnya mereka mengatakan akan menghukum mati koruptor. Itu Bosman sudah usulkan. Cari lain lagi. Pajak diturunkan. Bosman juga sudah duluan sejak 3 tahun yang lalu ngomong itu. Tutup selat di Indonesia. Wah, itu mah program Bosman. Bunga bank 0%. Itu juga Bosman yang punya program. Mati nggak lo para kandidat presiden semua konsepnya Bosman sudah duluan sebut beserta caranya. Mati gaya aja lo. Ya mending jadiin Bosman lord. Mulai paham nakalnya si Sontoloyo ini. Jadi cara mereka paling top ya paling masuk gorong-gorong, masuk ke podcast populer, sebanyak mungkin diliput media kegiatannya. Tapi ya garing. Viewer di sosmed mereka paling hanya ribuan. Tidak mungkin sampai puluhan bahkan ratusan atau jutaan viewer. Kalau mau jutaan ya ke Deddy Corbuzier paling. Oke, kita kembali ke topik bagaimana membuat 700 triliun itu ada di Indonesia aja. Sebagai acuan, cerita Dior dan Vuitton, jadi wisata itu kekuatannya bukan ekowisatanya alias lokasinya yang kuat, tetapi harus ada kekuatan penunjang seperti kuliner, event atau peristiwa, tradisi, budaya, keramahan sarana toilet, kesehatan, dan pelayanan yang prima. Tentunya produk kelas dunia berharga mahal karena langka dan unik. Sungguh, event, tradisi, budaya, dan experience pengalaman adalah yang paling powerful membuat turis kembali. Bagaimana kalau kita buat semuanya? Kita buat event, tradisi, budaya, kuliner, produk UMKM, kelas dunia di seluruh Indonesia, plus gamifikasi yang berhadiah miliaran. Traveling di Indonesia, misalnya ke Jogja, ke Toba, modalnya per orang katakanlah 3 hari 1 juta rupiah. Ternyata bisa mendapat hadiah ratusan juta. Kalaupun nggak menang, nggak dapat hadiah gamifikasi, tetap dapat menikmati pengalaman pesona Indonesia. Untuk hal ini, kita luncurkan segera produknya. Tenang, New Mind selalu ada solusinya.